ini adalah untuk mendahului kedatangan Tuhan yang kedua. Karena kalau Anda bicara tentang kedatangan, the coming, maka itu adalah 1963. Pesan itu datang. Seruan. Bagian dari 1 Tesalonika 4 ayat 16. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Haleluya. Jadi semua hal yang tak terurus tadi diselesaikan untuk menampilkan sang kepala itu sendiri. Karena sang kepala adalah Kristus. Dan dia hanya bisa tampil sesudah zaman-zamannya tunas, tangkai, daun, kulit sekam berakhir. Bisa paham? Bisa mengerti saya maksudnya? Sehingga Anda melihat bahwa tunas, akar, daun, tangkai, kulit sekam, semualah bagian dari tanaman jagung atau tanaman gandum. Tapi yang kepalanya adalah bulir gandum. Hasil akhirnya adalah bulir gandum itu sendiri. Dan itulah Kristus sendiri. Dia yang dulunya ditanam, haleluya. Dia yang dulunya adalah benih yang satu, tapi yang kemudian menghasilkan banyak buah. Dia yang dulunya adalah pondasi di zamannya Rasul Paulus. Karena gereja dibangun di atas pondasi pengajaran Rasul dan Nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Haleluya. Itu sebabnya pelayanan malaikat yang ketujuh, dia tidak memiliki sebuah pesan, tapi dia mengumpulkan semua yang terserak tadi. Dan semua yang terserak tadi sudah ada di Alkitab, tulisan Nabi dan Rasul. Tapi yang pengertiannya hilang. Makanya gereja harus direstorasi. Amin. Hal itu harus dipulihkan kembali. Supaya apa yang dulu sudah diberitakan dan dimengerti oleh gereja mula-mula, maka itu akan kembali lagi. Pengertian yang sama, khotbah yang sama kepada gereja akhir zaman Omega. Haleluya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Zerubabel, kasih karunia. Batu utama itu telah turun. Dan itulah pelayanan di akhir zaman. Maka pelayanan di akhir zaman mengembalikan Anda kembali kepada pondasi. Haleluya. Untuk memperlihatkan bahwa bangunan harus dibangun di atas pondasi. Dan yang meletakkan pondasi adalah Rasul Paulus. Sehingga pemahaman yang komplit dan jelas yang dulu dimiliki oleh gereja di zamannya Rasul Paulus, maka pemahaman dan pengertian yang sama jelas bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Haleluya. Sehingga Anda melihat bahwa setiap khotbah-khotbah Brother Branham harus kembali ke prinsip-prinsip Alkitab. Puji nama Tuhan. Karena batu penjuru, batu pondasi dan batu puncak tidak bisa berbeda. Amin. Karena kalau pondasi dan batu penjuru berbeda, maka Anda akan melihat sebuah bangunan yang tidak jelas.